Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat walau kalian belajar dari rumah? Hari ini kita akan belajar tema 1 di subtema 3. Untuk subtema 3, pemetaan kompetensi dasarnya antara lain untuk PPKN 1.1, 2.1, 3.1 dan 4.1. Untuk bahasa Indonesia 3.1, 4.1. Untuk SBDP 3.1, 4.1. Untuk PJOK 3.1, 4.1. Dan untuk matematika adalah 3.3 dan 4.3. Untuk tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, pemetaan kompetensi dasarnya antara lain untuk bahasa Indonesia meliputi 3.1 dan 4.1. Untuk SBDP 3.1 dan 4.1. Untuk matematika 3.3 dan 4.3. Selanjutnya kita akan membuka buku tematik tema 1 di halaman 97. Nah, pada halaman 97 di sini ada subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah. Kalian perhatikan di sini ada gambar Udin dan Beni yang sedang beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka sedang menikmati bekal makan dari rumah bersama-sama. Nah, apa kalian pernah melakukan itu waktu kalian istirahat di sekolah? Nah, untuk itu sekarang kita masuk ke halaman 98. Pada halaman 98, pembelajaran 1, di situ ada percakapan antara Udin dan Ibu Udin. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah, karena berbagi menunjukkan sikap rukun. Nah, pada percakapan itu ada sebuah kalimat perintah yang dibicarakan oleh Ibu Udin. Apa itu kalimat perintah? Dikutip dari Wikibooks.org, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Arti kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Ciri-ciri kalimat perintah yaitu kalimat perintah jika dilisankan berintonasi naik di awal dan berintonasi rendah di akhir. Yang kedua, kata yang berintonasi naik biasanya kata dasar. Yang ketiga, menggunakan tanda seru. Contoh kalimat perintah: tolong matikan keran itu. Masukkan barang-barang ini ke dalam bagasi mobil. Antarkan surat ini kepada Pak RT sekarang juga. Kerjakan tugasmu tepat waktu. Isilah dengan memberi tanda centang pada jawaban yang benar. Susunlah sehingga membentuk lingkaran penuh. Buanglah sampah pada tempat sampah. Berdasarkan keterangan yang sudah saya jelaskan tadi tentang kalimat perintah, coba kalian sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan Ibu yang ada pada gambar ini. Nah, nanti dituliskan
kalimat perintahnya pada kolom ini. Kita lanjutkan di halaman 99. Kalian perhatikan yang atas. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Nah, sekarang kalian perhatikan tentang gambar yang ini. Di situ kalian akan melengkapi kalimat menjadi sebuah perintah. Di nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lanjutkan di halaman 100. Nah, di situ ayo mengamati. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Kalian perhatikan, di situ Udin menggunakan pensil warna, Edo menggunakan spidol, dan Siti menggunakan krayon. Nah, coba di situ kalian perhatikan untuk gambar-gambarnya. Di sini ada Udin, ini Edo, dan ini adalah Siti. Ini hasil karya mereka. 1, 2, 3. Kalian perhatikan, mana yang menurut kalian yang menggunakan krayon? Berarti kalau menggunakan krayon, di sini adalah Siti. Kalau menggunakan pensil warna itu adalah Udin. Kalau menggunakan spidol berarti itu adalah hasil karya Edo. Di situ kalian mempunyai tugas yaitu memasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Tidak perlu digambar, nanti kalian cukup di sini diberi Udin, Edo, Siti. Terus ini adalah diberi gambar A, gambar B, gambar C. Kemudian kalian pasangkan. Kita lanjutkan di halaman 101. Di situ ada perintah adalah tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol berdasarkan karya Udin, Edo, dan Siti di halaman 100. Itu adalah tugas kalian nanti selanjutnya. Kita lanjutkan di halaman 102. Di situ kalian mengamati salah satu kegiatan di sekolah. Karena kalian di rumah, maka kalian mengamati salah satu kegiatan di rumah. Kemudian buatlah gambar peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian kalian mewarnai menggunakan salah satu alat gambar. Bisa menggunakan krayon, atau menggunakan pensil warna, atau menggunakan spidol. Kita lanjutkan di halaman 103. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jika dikelompokkan menjadi ratusan, puluhan, dan satuan, maka akan tergambar seperti ini. Nah, di sini adalah kelompok ratusan, di sini ada kelompok puluhan, dan ini adalah kelompok satuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, kalian tambahkan, di sini ada 1, 2, ada 2 kelompok ratusan, dan di sini ada 1, 2, 3, 3 kelompok puluhan, dan di sebelah ini adalah kelompok satuan yang berjumlah, kita hitung bersama-sama, 1,
2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini ada 12 satuan. Karena satuannya adalah 2, maka 10-nya ditambahkan di golongan atau kelompok puluhan. Berarti ditambah di sini menjadi 200 ditambah 30, karena ini adalah 3, ditambah 10. 10-nya dari mana? 10-nya dari menyimpan angka yang ada di satuan ini. Karena jumlah satuan yang atas dan jumlah satuan yang bawah itu adalah 12. Maka satuannya adalah 2 dan puluhannya dimasukkan ke kelompok puluhan menjadi 30 ditambah 10. Nah, jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah titik-titik. Berarti 200 ditambah 40 ditambah 2. Kita perhatikan pada penjumlahan dengan cara panjang. Kalian perhatikan. Nah, di sini ada 125, itu sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Kemudian diberi tanda garis dan ditambahkan. Kita menghitungnya dari belakang. Jadi kita hitung dari belakang. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Kemudian kalian kelompokkan berdasarkan ratusan, puluhan, dan satuan. Kita kelompokkan sekarang di sini. Sama dengan 200 tetap 200, 30. Nah, di sini karena ada angka 12, maka 12 ini harus dipecah menjadi 10 puluhan ditambah 2 satuan. Jadi sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Nah, dari penjelasan ini kalian perhatikan. Di sini angka 12 dipecah menjadi 10 ditambah 2. Karena angka 12 itu meliputi 1 puluhan ditambah 2 satuan yang akhirnya akan berkelompok seperti ini. Di sini menjadi 200-an, 4 puluhan, dan 2 satuan. Sama dengan 242. Kita lanjutkan untuk cara pendek di halaman 104. Coba diperhatikan. Di sini ada 125 ditambah 117. Cara yang pertama adalah kalian kerjakan yang belakang dulu. Jadi dimulai dari yang satuan, di mana 5 ditambah 7. Ini 5 ditambah 7 sama dengan 12. Maka yang ditulis adalah 2 satuan dan simpan 1 puluhan pada depannya ini. Karena di sini harus berurutan dimulai dari ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi satuan ini nanti dimasukkan di sini dan 1 puluhannya ditaruh di atasnya. Kemudian kalian menjumlahkan yang 2 ditambah 1 ditambah 1 menjadi 4. Kemudian yang ratusan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk selanjutnya kalian kerjakan nanti itu adalah
yang untuk ini, dan ini. Itu untuk latihan sendiri. Jadi kalian kerjakan sendiri untuk yang seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ini, dan ini, itu kalian kerjakan sendiri dengan menggunakan cara pendek yang sudah Bu Fitri ajari tadi. Nah, kita lanjutkan di pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini, di situ ada pelajaran PJOK. Jadi kita lewati sampai halaman 108. Di situ, ayo membaca. Ada teks bacaan tentang berolahraga bersama. Di situ, kalian menunjukkan perintah pada teks bacaan di atas. Jadi yang merupakan kalimat perintah pada teks bacaan di atas itu apa? Kalian cari. Nah, selanjutnya di halaman 109. Di situ kita akan belajar tentang apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang. Kalian perhatikan di situ sebelum pulang Udin dan teman-teman sedang berdoa. Nah, ini gambarnya. Udin, Siti, dan teman-teman itu sedang berdoa sebelum mereka pulang sekolah. Kita lanjutkan. Nah, sikap Udin di sekolah sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila pertama dan kedua Pancasila. Sikap manakah yang dimaksud? Nah, di situ kalian nanti menuliskan sikap yang termasuk sila pertama dan sikap yang termasuk sila kedua. Bu Fitri ingatkan, sila pertama Pancasila bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjutkan di halaman 111. Di situ ada gambar yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada Siti dan Lani, dan di sebelahnya ada Udin dan Edo. Nah, kedua gambar ini nanti itu menunjukkan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Tugas kalian nanti adalah menunjukkan mana yang termasuk sila pertama Pancasila dan sila kedua Pancasila. Jadi nanti tidak perlu digambar, tetapi cukup diberi keterangan percakapan Siti dan Lani, terus yang di sini gambar Udin dan Edo. Kemudian kalian beri bintang yang termasuk sila kedua atau sila ketiga, seperti itu. Nah, untuk yang bawah itu adalah menceritakan tentang kegiatanmu di sekolah. Karena kalian berada di rumah, maka kalian ceritakan tentang kegiatanmu di rumah yang mencerminkan sila pertama Pancasila dan sila kedua Pancasila. Nah, itu pembelajaran untuk hari ini. Kalian harus tetap semangat. Jangan lupa setiap kalian keluar rumah, kalian harus memakai masker. Dan ketika kalian akan masuk rumah, kalian harus mencuci tangan dengan air yang mengalir. Jangan lupa juga kalian harus memakai sabun. Nah, cukup sekian dari Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.